Pada akhir zaman kelak akan datang sebuah petaka besar yang siap menjerumuskan manusia ke jalan yang salah berbuntut neraka, yaitu fitnah Dajjal. Kehadiran Dajjal ini tentunya pasti akan terjadi dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis pastinya. Dan sudah menjadi pertanda kiamat sudah datang dan dunia akan segera berakhir, dan juga sebagai cobaan bagi umat Islam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengetahui mana yang benar-benar beriman dan mana yang tidak. Agar umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya, diantaranya adalah melalui jalur ilmu, yakni alasan mengapa Muslim harus menuntut ilmu. Dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal, ahli neraka di akhir zaman, paling tidak umat bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Dalam buku Al-Mawsu'ah fi Al-Fitan wa Al-Malahim wa Asyrati As-Sa'ah 2006 721 hingga 727, karangan Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, dan berdasarkan nas yang ada, berikut 10 golongan pengikut Dajjal ahli neraka di akhir zaman. Siapa saja mereka? Simak ulasannya di bawah ini. 1. Orang-orang Yahudi. Terkait hal ini, yakni sejarah Yahudi, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak Dajjal ahli neraka akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan, sekarang masuk wilayah Iran, yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal ahli neraka kala itu dan tanda-tanda kiamat. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal ahli neraka diberikan kemampuan luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang super cepat, melainkan Mekah dan Madinah yang dijaga oleh malaikat. 2. Orang yang suka mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali, hingga sampai kedatangan Dajjal ahli neraka. Dari hadis tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal ahli neraka adalah Khawarij, sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar, memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal ahli neraka. 3. Pelaku bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi bahwa setiap umat ada majusinya. Sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi SAW melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka di kala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal ahli neraka. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak para pengikut Dajjal ahli neraka adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. 4. Kaum wanita. Kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, bahwa kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal ahli neraka adalah para wanita. Sampai saat ini ada orang yang mengikat istri, ibu, putri, dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah termakan fitnah Dajjal ahli neraka. Hadis ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Dr. Mubayyad, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal ahli neraka karena gampang tergoda dengan syahwat dunia dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. 5. Setan dan sekutunya. Dalam hadis riwayat Amr bin As radhiyallahu anhu disebutkan sabda Nabi
bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Hadis riwayat Muslim. Kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal ahli neraka muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal ahli neraka yang menyerukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal ahli neraka. 6. Penyihir dan sejenisnya. Berdasarkan penelitian Dr. Mubayak, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir atau dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal ahli neraka. Mereka berjalan di depan Dajjal ahli neraka dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal ahli neraka. 7. Orang yang tidak bersabar. Pengikut Dajjal ahli neraka yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal ahli neraka itu dusta. Namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Ibnu Nu'aim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal ahli neraka keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang yang mengetahui bahwa Dajjal ahli neraka adalah kafir. Tetapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. 8. Orang yang berbohong dan berdusta. Allah mengutuk orang yang banyak berbohong. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Quran Surat Az-Zariyat ayat 10. Siksa yang pedih di neraka disediakan bagi para pendusta. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. 9. Orang yang suka mengadu domba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dapat masuk surga seorang yang gemar mengadu domba atau muttafaq alaih. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jangan pula engkau mematuhi orang yang suka mencela, berjalan membuat adu domba. Al-Qalam 11. 10. Kelompok yang memecah belah Islam. Bukan termasuk umatku siapa saja yang menyeru orang kepada as-sabiyah. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan as-sabiyah atau membela kelompoknya bukan Islam, maka dia masuk neraka. Dalam Islam dilarang as-sabiyah atau fanatisme kelompok dan membangga-banggakan kelompoknya, karena Islam itu adalah satu, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Quran Surat Ar-Rum ayat 32. Janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Quran Surat An-Najm ayat 32. 3 perkara berasal dari iman. 1. Tidak mengkafirkan orang yang mengucapkan La ilaha illallah karena suatu dosa yang dilakukannya atau mengeluarkannya dari Islam karena sesuatu perbuatan. 2. Jihad akan terus berlangsung semenjak Allah mengutusku sampai pada saat yang terakhir dari umat ini memerangi Dajjal ahli neraka tidak dapat dirubah oleh kezoliman seorang zolim atau keadilan seorang yang adil. 3. Beriman kepada takdir-takdir. Hadis riwayat Abu Daud. Semoga ulasan di atas dapat memberi kita gambaran dan penjelasan mengenai Dajjal ini, sehingga kita selamat dari amukan dahsyat yang akan dilakukan oleh ahli penghuni neraka ini. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadi inspirasi agar kita selalu menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya, agar kita selamat dunia dan akhirat. Terima kasih.